Walil pernah bilang kemarin, aku senyum-senyum sih, cuma aku nggak ngomong di situ. Dia bilang gini, kamu tahu nggak sih, seumur kamu, Umi itu udah bisa apa? Bu, itu. Aduh. Misalnya lantas ada dosanya nggak kalau misalnya orang tua tanda kutip mewajibkan anaknya untuk membiayai orang tuanya? Tidak bisa. Itu dosanya ke anaknya. Ya dosa ke anaknya kan. Dosa ke Karena dia anaknya. mewajibkan yang seharusnya tidak diwajibkan gitu. Betul. Jadi artinya gini, bukan hak orang tua untuk mewajibkan untuk dikasih dia uang, tapi adalah kewajiban anaknya dari Allah. Oh, Jadi bukan? Jadi gini, orang tua bilang, kamu harus wajib untuk biayain aku. Dia nggak boleh ngomong Nggak gitu. boleh. Oh. Karena dia tidak karena itu bukan tugas dia. Iya. Dalilnya itu adalah untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Sama kayak gini deh. Ketika misalnya aku menjadi seorang suami misalnya, Allah kasih tahu aku, Lik, berbaiklah sama istrimu. Karena laki-laki yang terbaik kata Rasulullah adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, itu istriku nggak boleh ngomong begitu. Oh, saya beda dalil. Nah, kan? tahu nggak suamiku, kata Rasul begini. Iya. Itu kan untuk aku, bukan untuk kamu. Masalah sekarang kan suka perang dalil. Iya, perang dalil. Masalah sekarang dalil buat suami yang ngirim istrinya, Iya. dalil buat anak yang ngomong orang tuanya, suka gitu kan. Makanya kan gue pernah ngomong ke istri gue, anak kita tuh lahir cuma gara-gara kita bisa kenal musik. Iya. Dia nggak punya kewajiban apa-apa Benar. atas kita. Benar. Jangan sampai lu minta sesuatu ke dia. Tapi emang ada dalil yang nyuruh dia untuk berbakti pada kita, berbaik hati segala macam. Cuma ya biar dia sadar sendiri. Jangan Kalau dia mau kita ngasih ya impus. terima, tapi jangan kita ngasih kewajiban itu. Bisa lu menekankan itu. Iya. Keluarga gua. Artinya kalau lu bisa buat anak lu sayang sama lu, jangankan lu dikasih duit, semuanya. Pertanyaannya sederhana. Balik lagi ya tentang masalah investasi. Anak adalah investasi. Kalau ada orang tua benar-benar nekenin, lu gua kasih makan, besok kalau lu nggak ngasih makan gua, durhaka lu. Aku bilang itu orang tuanya durhaka. Karena dia melakukan sesuatu bukan untuk Allah Ya, kan. benar. Dia melakukan sesuatu untuk dirinya dia. sendiri. Bagus. Nah, Egois. Nggak boleh tuh. Nggak tapi kan boleh. kita mau menyelesaikan masalah real nih. Gua asumsi orang yang nanya ini karena dia di posisi diwajibkan oleh orang tuanya. Iya. Dia harus ngapain? Dia nggak Iya. mungkin mendalilkan kan? Karena salah kan posisinya. Iya, dia menurutku ya kalau ada yang kayak gini-gini dan aku rasa banyak banget yang Banyak, seperti pasti itu. banyak banget. Iya. Ya, bilang sama ibunya atau bilang sama bapaknya bahwasanya birrul walidain itu adalah kewajibanku. Jadi artinya menyayangi orang tua, berbakti pada orang tua itu adalah kewajibanku dan aku insya Allah akan menjalannya dengan sepenuh hati. Nah, kalau misalnya sekarang ini malah diwajibkan kepadaku dari kamu, itu berarti bukan karena Allah tapi karena kamu, itu masalahnya. Dan problemnya lagi adalah ini problemnya panjang ya menurutku ya. Karena gini, kalau orang tua gagal untuk mengajarkan anaknya untuk sayang sama dia atau sayang sama dia karena Allah, itu berarti gimana ya? Kalau aku fail ngajarin anakku, terus aku berharap apa daripada anakku? Harusnya aku nyaranin diriku sendiri kan? Iya, benar. Paham gak sih maksudnya? Contoh kayak gini misalnya, aku tahu anakku tuh wajib untuk nyayangin aku. Cuman kan masa sayang tuh kita paksa, kamu harus nyayangin aku loh. Bener. Itu malah orang jadi ilfil kan? Iya. Aku cuma bisa sedih sih ketika anakku misalnya contoh kayak ketika anakku misalnya ngomongnya keras misalnya, aku cuma bisa sedih sih. Terus aku cuma bisa bilang jangan kayak gitu dong gitu misalnya. Tapi aku bilang kamu terus ngomongnya kayak gini itu kan hasil pendidikanku justru. Iya. Nah makanya menurutku ya kepada semua orang tua, anak itu investasi betul, tapi itu adalah dalam bidang akhirat. Karena itulah sekarang tuh dididik dia untuk mencintai Allah, mencintai orang tua. Nah karena kalau dia sudah mencintai orang tua, itu bahkan tidak menjadi bahasan kita lagi tuh. Nah kalau ada yang sekarang seperti itu, menurutku ya ajak ngobrol orang tuanya, bahwasanya aku akan melakukan yang terbaik, tapi kalau sudah melakukan yang terbaik, jangan diwajibkan seperti ini, karena yang terbaik yang dilakukan. Berarti kita sebenarnya boleh dong ngomong ke orang tua kita. Kalau Anda menuntut saya seperti itu, Iya, saya juga bisa menuntut. itu akan menjadi dosa untuk Anda. Betul. Dengan motivasi kita nggak mau orang tua kita berdosa. Benar, Boleh kan? bisa. Iya. Tuh dengerin ya orang Kira tua. orang tuanya nggak langsung terima ya. Gak bakal terima sih. Karena mungkin tersinggung. Kalau nggak terima, klik videonya untuk Iya. Felix tadi. Kirim ke WA Karena gini keluarga. ya, karena gini, ini berlaku both ways ya. Ini berlaku both ways. Kalau kita menuntut orang, kemungkinan besar kita akan dituntut orang. Apa? Kalau kita menuntut orang, mulai menuntut orang dengan dalil iya. untuk dia akan menuntut kita dengan dalil untuk kita. Kalau kita menuntut orang dengan dalil untuk dia, maka dia akan menuntut kita dengan dalil untuk kita. Contoh ya, aku banyak banget dengar orang tua, even kadang-kadang Ummu Alila ngomong begitu. Maka aku kadang-kadang ngomongin aku nasihati jangan ngomong gitu ke anak-anak. Apa itu? Contoh kayak gini ya, kamu tahu nggak sih berat banget ngelahirin kamu? Sebentar itu dalil buat siapa tuh? Kata-kata berat banget ngelahirin kamu itu adalah harusnya di pikiran anaknya, bukan di pikiran ibunya. Paham kan? Kemungkinan besar nih dia nuntut kan. Kamu harusnya begini nih, karena aku tuh udah berdarah-darah ngelahirin kamu. Kamu tahu nggak sih ketika kamu masih kecil aku harus jagain kamu kayak apa dan segala macam. Ini kan tadi kayak investasi berarah balik kan ya. Iya. Tahu nggak anaknya bakal bilang apa? Apa? Siapa yang minta kamu ngelahirin? Paham gak sih? Jadi kalau aku bilang sama Ummu Alila jangan ngomongin kayak gini karena kita nggak mau responsnya begitu. Iya benar. Contoh ya,
Walil pernah bilang kemarin, aku senyum-senyum sih, cuma aku nggak ngomong di situ. Dia bilang gini, kamu tahu nggak sih, seumur kamu, Umi tuh udah bisa apa? Bu, itu Aduh. banget tuh. Aku bilang gini, itu Iya, harusnya orang tua pikiran banget anaknya. tuh. Iya. Sekarang aku mau nanya, kira-kira anak ngomong apa? Hah? Gak tahu. Minimal ngomong, udah beda zaman. Iya sih Akhirnya- pasti pasti. akhirnya Ibu anak- umur berapa? Wapres kita umur berapa? Apa sih? Biasanya gua ya kayak gitu. Hey. Biasanya Udah. gua. Hey. Artinya gini, coba pengen tepat anakku ngomong gitu. Zamannya Umi kan udah beda. Aku bilang, kena lagi bilang. Maksudnya gini, karena kalau kita nuntut orang Iya. dengan Ya, cara kita bakal seperti itu, balik. pasti balikannya begitu. Benar. Coba kalau kita bilang misalnya begini ya, contoh ya. Dalil yang dia harus terima adalah contoh ya. Coba kalau anaknya bilang begini. Bayangin, Umi zaman dulu udah bisa apa sih? Terus anaknya bilang, zamannya beda, Nak. Gimana kira-kira keluarga itu? Oh, so sweet. Gimana caranya bisa membentuk keluarga kayak gitu kan? Iya. Berarti harus ada cintanya dulu kan? Cina. Oh, Ya emang di keluarga Ustadz Faris ada Cinanya ada. cinta. Ada Cinanya ada. Cinta.